Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa alhamdulillah. Tema video kali ini yaitu tentang ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri. Ruqyah pengobatan dengan Al-Qur'an ataupun dengan metode-metode dzikir ataupun dengan bahasa Indonesia yang disandarkan mengharap pertolongannya Allah untuk arahnya kesehatan, baik dari penyakit medis maupun non medis. Kalau ruqyah mandiri atau mandiri itu dilakukan sendirian ataupun dilakukan ya sendirian. Jadi ruqyah mandiri itu metodenya sama, cuma dilakukan sendiri. Mungkin kalau minta orang lain namanya diruqyah kan. Kalau ini ruqyah mandiri berarti ruqyah penyakit kita sendiri. Ruqyah kan bahasa Arab ya. Kalau bahasa Jawa ini bahasa Indonesia, bahasa Jawa ini ya suwuk ataupun jambi-jambi. Tapi emang fenomenal kalau bahasa ruqyah itu apa ya, hampir kalangan masyarakat awam itu diterima semua dan tidak identik dengan aneh-aneh pengobatannya, hanya Al-Qur'an. Oke, ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri itu sangat bermanfaat ya. Sebelum masuk ke bab selanjutnya, ruqyah mandiri itu apa saja, saya kasih tahu dulu. Ruqyah mandiri itu sangat bermanfaat. Bermanfaatnya bagaimana? Sebentar, ini mic-nya belum tersambung. Ruqyah mandiri itu sangat bermanfaat untuk sampean ataupun saya sendiri jika mengalami cobaan ataupun musibah suatu penyakit. Kita tidak mungkin meminta pertolongan pada orang terus. Jadi, Pak, nyun sewu njaluk diruqyah Pak. Ya 1 kali 2 kali oke lah, 3 kali oke lah, 4 kali wis rada penak ra penak. Padahal metode ruqyah mandiri itu sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah. Nyun sewu sambil merokok ya. Sambil ngopi juga habis ini. Siji, ora patek repotke wong. Loro, kemanfaatan yang lain. Kedua yaitu punya nilai ibadah ataupun nilai tadarus Al-Qur'an atau punya nilai dzikir kan gitu. Ingat pada Allah. 3, ruqyah mandiri sendiri itu solusi bagi orang yang ingin masuk dunia pengobatan tapi perbendaharaannya, hafalannya masih sedikit. Ini saya membaca buku Ruqyah Kasepuan. Mungkin alumni Kasepuan buka halamannya, buku halaman 17 yang saya pakai ini. Ruqyah mandiri atau kalau di sini pakai doa ruqyah ringkas, yaitu solusi bagi seseorang yang ingin masuk dunia pengobatan ataupun tertulung tapi perbendaharaan atau hafalannya masih sedikit. Jadi ora kudu duwe apalan akeh. Tapi ruqyah ringkas atau ruqyah mandiri ini bisa sampean lakukan ketika monggo Bapak ketika sampean punya musibah suatu penyakit, itu dilakukan sendiri. Dan itu banyak sekali, baik ruqyah syariah ataupun ruqyah aswaja ataupun di luar itu. Nanti titik poinnya ya ruqyah mandiri itu. Karena satu praktisi itu tidak bisa menangani satu pasien tok. Mungkin karena jarak, mungkin ewoh pekewoh. 3, mungkin efek ewoh pekewoh ambek jarak termeneh ya, walaupun bahasa saikhlas ya ataupun bahasa mahar terbaik ya, bahasanya kan gitu biasanya, mahar terbaik ya, mau tidak mau bahasa bensin, bahasa dan yang lain-lainnya itu nanti menjadi problem sendiri kalau jaraknya praktisi dengan pasien itu jauh. Nah, dari 3 problem itu makanya sampeyan yang menonton video ini harus bisa menguasai ruqyah mandiri ataupun ruqyah ringkas, dan itu metodenya sangat mudah sekali.
sangat mudah. Ingat kata-kata saya, kebanyakan setelah diruqyah pasti nanti diarahkan ke ruqyah mandiri, mbah wisik syariah maupun sing ruqyah aswaja ataupun selain itu. Di ruqyah kaseban sama, karena hakikatnya suatu penyakit baik medis ataupun non medis itu hakikatnya yang menyembuhkan oleh Allah, tapi yang ingin sembuh ikhtiar yang paling kuat itu yang punya sakit itu atau pasien itu, bukan orang lain, bukan praktisi, bukan peruqyah. Mungkin kalau tampilan YouTube ustadz kae, gus kae, kiai kae, apa mbah kae, ya ini ketok seakan-akan apa ya, seakan-akan hebat banget lah. Padahal praktek di lapangan boleh berani cek, buktikan perkataan saya. Lalu YouTube itu tampilannya di ruqyah mbah syariah, mbah ruqyah aswaja, mbah ruqyah apa meneh dan yang lain-lain. Itu yang ditampilkan itu yang juduh-juduh. Termasuk saya ya, tampilan saya pengobatannya yang saya juduh, yang juduh berobat dengan saya. Tidak mungkin yang pengobatan dengan saya yang tidak juduh tak cuplikan. Ataupun gus, ataupun mbah, ataupun yai, ataupun kiai, ataupun siapa gitu, romo. Mesti kalau masuk YouTube itu pengobatan yang paling sing dicuplik atau dalam videonya itu yang juduh saja. Hakikatnya yang menyembuhkan itu wa idza maritu fa yasfin, yaitu Gusti Allah, dan itu butuh ikhtiar oleh pasien sendiri dan keinginan kuat sehat dari pasien sendiri. Itu kaitannya ruqyah mandiri, itu sangat penting sekali bagi sampean semua termasuk saya, dan saya alhamdulillah masih melakukan ruqyah mandiri. Oke. Ruqyah mandiri itu bisa lewat air minum, satu itu. Bisa digunakan ruqyah simai atau ruqyah yang didengarkan. Bisa digunakan untuk mandi ruqyah, itu kategorinya juga ruqyah ringkas atau ruqyah mandiri. Bisa digunakan untuk meruqyah ruangan, rumah, tempat usaha dan lain-lain. Dan kemanfaatan yang lain yaitu bisa untuk membacakan suatu media baik tasbih, cincin, apalagi yang pernak-pernik hiasan, ketika dibacakan Al-Quran bisa menjadi media untuk pengobatan dan bisa untuk mengeluarkan energi negatif, gangguan gaib, penyakit medis ataupun non medis dalam tubuh kita. Itu kemanfaatannya ruqyah mandiri. Lalu apa saja prakteknya ruqyah mandiri? Ingat, yang pertama, ruqyah mandiri itu yang pertama niat. Innamal a'malu binniyat. Kuncinya di niat. Niatnya bagaimana? Ya Allah, perantara air ruqyah ini atau perantara mandi ruqyah ini ataupun perantara ayat-ayat Al-Quran yang dibuat ruqyah, semoga penyakit medis maupun non medis ataupun kalau kaitannya ruangan, semua gangguan energi negatif ataupun gaib semoga dinormalkan lagi, dibersihkan kembali, atau kalau sakit disehatkan kembali atas ridhomu ya Allah, atas izinmu ya Allah. Pokoknya di situ niat dulu. Saya mau praktek ke air minum ya. Tunggu sebentar, ada 1 menit, tak ambilkan air minum sebentar. Oh ini ada itu kopi berarti ya. Tapi ya rada kopi sih, banyu putih. Bismillahirrahmanirrahim. Air putih. Bacaan ayat ruqyah yang pertama yaitu Fatihah. Kalau bisa ta'awud deh, ta'awud, basmalah, syahadat 3 kali. Habis itu Fatihah. Habis itu sholawat di bil qulub. Habis itu Al-Baqarah awal, surat Al-Baqarah awal.
yang hafal, kadang ada yang tidak hafal loh. Lalu ayat kursi yang hafal. Kalau udah hafal yo ganti liyane sing hafal pokoknya. Lalu al-ikhlas berarti qul huwallahu ahad. Jadi poin pertama ta'awud, basmalah, syahadat 3 kali. Niat cek. Ini air minum ya, air minum. Bacakan. Ingat-ingat. Boleh dipraktekkan di rumah. Pegang air minumnya kayak gini. Ya Allah, semoga dengan perantara air rupiah ini ya Allah, semua penyakit medis non medis, khususnya mungkin yang punya asam lambung, mungkin yang gangguan kepala, atau mudah lupa, atau mudah berhalusinasi, atau yang sering melihat gaib, atau penyakit yang sudah menaun, atau penyakit yang jam-jaman mau maghrib jam 12 malam sebelum subuh, itu kan penyakit-penyakit aneh itu. Bacakan. Ini air minum sudah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Shalawati bil qulub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdari wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa hitaiha wa ala ali wa sahbihi wa salim. Kalau ndak hafal sholawati bil qulub, sholat biasa, yang penting ada sholawatnya. Hajat kita perantara kanjeng Nabi Muhammad SAW, insya Allah diijabah oleh Allah. Penting ada sholawatnya ya. Boleh Sallallahu ala Muhammad 3 kali ataupun 7 kali, lalu tiupkan. Al-Baqarah. Al-Baqarah awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu yang hafal. Kalau udah hafal ya hafalan, kalau bisa. Kalau udah bisa ya setelah Fatihah, sholawat, langsung ke Al-Ikhlas. Yang penting ada niatnya, ada bacaan ayat suci Al-Quran, minimal Fatihah. Tapi ru'yah kok sidik men kan ya, nak ketemu pada perpiakan izin. Tapi kalau orang biasa, orang awam belum pernah ngaji atau belum mondok pesantren kan mungkin kesulitan. Makanya bagi yang sudah hafal, alhamdulillah. Kalau belum hafal ya bersabar aja sambil ikhtiar. Yang penting niatmu sandarkan pada Allah, baca Fatihah, baca sholawat, Al-Ikhlas, boleh pakai bahasa Indonesia dulu. Setelah Alif Lam Mim, baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tiupkan kalau hafal. Kalau udah hafal lewati. Habis itu Al-Ikhlas. Mungkin tadi Alif Lam Mim Al-Baqarah yang awal udah hafal, ayat kursi udah hafal, ganti Al-Ikhlas langsung aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan dah. Ya Allah, tirukan. Ya Allah, semoga dengan perantara air ruqyah ini semua penyakit medis, non medis, khususnya apa? Titik. Sembuhkanlah ya Allah, normalkan ya Allah, amin ya rabbal alamin. Insya Allah penyakit yang berat-berat dilakukan selama 7 hari berturut-turut. 7 hari berturut-turut, insya Allah ada pertolongannya Allah. Ingat, penyakit yang berat karena belum disertai Allah. Kalau sudah ada Allahnya, kalau sudah ada Tuhannya, ada pertolongannya Allah. Tentunya dengan perantara ayat suci Al-Quran. Diminum, kalau bisa habiskan sebagai pengobatan dari dalam tubuh, lalu sisakan sedikit, taruh di ini, usapkan yang bagian sakit, mana kepala ataupun dada ataupun perut dan yang lain-lain. Itu jadi kuncinya niat. Al-Fatihah, sholawat, boleh bebas, sepenting ada perantara hajat kita, ada Nabi Muhammad Rasulullah Habibullah. Kita banyak dosanya kalau tanpa perantara Nabi Muhammad sulit untuk menuju ke Gusti Allah. Perantara Nabi Muhammad, lalu baca Al-Baqarah bagi yang hafal, baca ayat kursi bagi yang hafal, tiupkan. Kalau tidak hafal langsung aja Al-Ikhlas, tiupkan. Al-Falaq, tiupkan. An-Nas, surat An-Nas, tiupkan. Dah, lalu niatkan tadi, ya Allah, tirukan. Ya Allah, semoga dengan perantara air ruqyah ini semua penyakit medis maupun non medis, khususnya titik sesuai penyakitnya, keluarnya apa, sembuhkanlah ya Allah, normalkan ya Allah, tiupkan. Kenapa harus ditiupkan? Karena bentuk ikhtiar suatu yang dibaca dalam lisan kita, semoga masuk dalam hati kita, dan dari hati kita sudah membersihkan, lalu lisan kita yang tadi baca ayat suci yang tiupkan di sini. Jadi ini bisa menjadi air doa pengobatan yang istimewa. Prakteknya bisa dilihat mikroskop berapa itu bacaan suatu air yang dilihat. Nanti bacakan misuh bagaimana, bacakan ayat suci Al-Quran bagaimana, bacakan dzikir bagaimana, nanti ada perubahan. Lalu mungkin ada yang bilang gini, ayat ruqyah ringkas kok bacane ngono tok Pak, Fatihah, sholawat, Baqarah awal, ayat kursi, Ikhlas, Falaq, An-Nas, kok sidik men? Bukan malah sedikit, bukan masalah sedikit atau banyaknya, kaitannya pertolongannya Allah. Wa idza maritu fa yasfin, tergantung sih bukunya ini, tergantung keimanan, kemantapan, keyakinan kita, tergantung itu. Ingat, orang-orang tua dahulu kalau nambani wong grup ya wong bacaan ra aneh-aneh, mau bacaan paling Fatihah, ayat kursi ambek sholawat, wis kuwi iso gawe sangal putung, ya iso gawe nambani kayo, iso gawe nambani iku, ya iso. Semua atas izin Allah, bukan masalah bacaannya banyak. Ini air minum ruqyah. Besok kita masuk ke ruqyah arahnya simai atau pembersihan langsung. Oke, tunggu video berikutnya. Insya Allah diselang-seling, karena video ini juga sudah mulai tak gawe ono koma, nanti ada jalan-jalannya, mungkin nanti tempat pariwisata, nanti tempat ziarah, langsung ruqyah, nanti pengobatan atau ilmu kebatinan, ben ora monoton, banyak tema. Wis pokoknya muga-muga berkah gawe aku, berkah gawe sampean semua. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.